Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ningyang Abian Base pada hari Jumat 28 Mei 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan bangunkan kami dalam keadaan selamat. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mika 7 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Ia membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Kemudian yang kedua dari Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melihat dalam terang. Mika yang dalam tulisannya menunjukkan sikap yang berbeda dengan sikap kebanyakan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ketika banyak orang dunia mengandalkan harta, jabatan, koneksi, bahkan kemampuannya sendiri, Mika justru hanya berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Mika tahu bahwa tidak ada yang sia-sia jika kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan akan mendengarkan segala doa-doa dan jeritan permohonan kita. Mika 7 ayat 9 menyebutkan, Ia membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan beberapa arti menjadi terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Hidup dalam terang artinya hidup yang berbuah, meninggalkan cara kehidupan yang lama dalam dosa dan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Buah dari hidup dalam terang adalah kebaikan, keadilan, kebenaran, serta selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam terang juga diartikan saling mengasihi. Hidup yang mencerminkan terang Tuhan adalah timbulnya kasih yang sejati kepada sesama. Orang Kristen yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, maka dia pun harus mengasihi sesamanya. Hidup dalam terang juga diartikan bertahan dalam tantangan. Dunia yang gelap tidak suka dengan terang. Oleh karena itu, orang percaya dapat saja mengalami penolakan, cercaan, bahkan aniaya
dari dunia ini ketika ia bertindak sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu firman Tuhan menasehatkan orang percaya untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Janganlah kita menjadi tawar hati dan menyerah, tetapi bertahan dalam iman, karena besarlah upah yang disediakan bagi kita. Hidup dalam terang juga diartikan bahwa kita harus berjaga-jaga. Satu hal yang pasti akan terjadi, bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kita. Banyak orang tidak sadar akan hal ini dan tetap hidup dalam kegelapan. Namun sebagai orang percaya, kita hidup sebagai anak-anak terang, artinya hidup dengan sungguh-sungguh agar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, melainkan dalam kekudusan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, kita juga akan dibawa untuk bertemu dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya yang senantiasa ingin berjalan di dalam terang firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah bertekun, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengawali dengan membaca firman Tuhan sebagai penuntun langkah kehidupan kita. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah firman Tuhan yang kita baca, kita lakukan atau belum? Jangan sampai kita disebut sebagai orang-orang yang berjalan dalam jalan orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Kemudian yang ketiga adalah memelihara firman Tuhan. Dalam firman itu menguasai seluruh kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menuntun langkah kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah setia dan taat melakukan firman Tuhan. Janganlah kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi setia dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita menjadi anak-anak terang, maka kita juga disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah, memiliki janji sebagai ahli waris kerajaan Allah untuk menerima hidup yang kekal di surga. Kemudian bacaan yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus berjumpa dengan Saulus, Saulus pergi ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Tapi kemudian keadaan berbalik. Ia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan memasuki Damsyik dengan mata yang tidak melihat atau buta. Ananias menumpangkan tangannya sehingga Saulus bisa melihat suatu proses perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah jahat menjadi baik, buta menjadi melihat, benci menjadi cinta. Kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong Saulus. Yang pertama, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah hampir tiba di kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit itu menyilaukan Saulus, sehingga Saulus jatuh ke tanah dan menjadi buta. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Tuhan menyadarkan Saulus akan ketakberdayaannya, kerapuhannya,
ia hanyalah manusia berdosa yang berada di bawah penghukuman Allah. Kemudian yang kedua, Tuhan membongkar semua kesalahan Saulus. Saulus tergeletak tak berdaya di tanah, terkurung oleh terang ilahi yang menguasai dia tanpa daya. Lalu Tuhan berseru kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah suatu dakwaan. Saulus merasa heran, kapan dia pernah menganiaya kuasa ilahi atau memusuhi kuasa ilahi dari surga, yang sekarang berkata kepadanya, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus tidak mengerti, bingung, dan tidak bisa menjawab. Maka Saulus balik bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan dijawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Kemudian yang ketiga, Tuhan mengubah dan memakai Saulus. Tuhan sudah mempunyai rencananya yang indah bagi kehidupan Saulus. Tuhan berkata kepada Ananias yang diutusnya untuk melayani Saulus, bahwa Saulus adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tidak semua orang rela menyambut rencana Allah bagi hidup mereka. Tapi Saulus menunjukkan respon yang positif. Saulus merespon panggilan pelayanannya dengan takut dan gentar, rajin setia melayani Tuhan. Tuhan telah mengubah hidup Saulus secara total. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit menjadi titik balik kehidupannya. Sejak itu Tuhan telah mengubahnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang gembala yang setia melayani jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Saulus yang begitu membenci dia dan yang telah menganiaya jemaatnya dengan penuh kasih setia. Ketika Saulus terbaring dengan sangat ketakutan, lemah, dan matanya buta, Yesus memanggil dengan penuh kasih, bukan dengan perkataan seperti seseorang yang sedang menghakimi musuhnya. Tetapi Kristus memanggil dengan segala kemegahan, kekuatan, dan kemuliaannya. Betapa takutnya Saulus ketika ia menyadari bahwa Sang Mesias yang membutakan matanya adalah Yesus yang tersalib dan yang begitu mengasihinya. Demikian juga dengan kita sering berbuat seperti Saulus. Kita sering menyakiti hati sesama kita, lebih-lebih menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Tetapi Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Tuhan memanggil kita dengan kasih-Nya dan tidak membiarkan kita tergeletak ketika kita terjatuh. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami bisa hidup di dalam terang Tuhan. Kami belajar untuk mendengarkan, membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi penuntun langkah kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami,
Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dapat terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa mara bahaya yang mengacaukan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.